Assalamualaikum teman-teman. Balik lagi di kisah seru Abu Nawas. Siap ketawa bareng? Di sebuah kerajaan yang megah di tepi laut, hiduplah seorang raja terkenal, Harun al-Rashid, penguasa yang bijaksana, tapi juga terkenal suka memberi pertanyaan aneh-aneh hanya untuk menguji kecerdasan rakyatnya. Dan satu orang yang paling sering kena imbas pertanyaannya, ya siapa lagi kalau bukan Abu Nawas? Orang sederhana berpakaian rapih tapi otaknya seperti pisau cukur, tajam, licin, dan susah ditangkap logikanya. Suatu pagi Raja Harun berjalan di taman istana. Angin laut berhembus lembut, membuat janggutnya bergerak pelan. Ia menatap lautan yang terbentang luas di depan mata. Subhanallah, gumamnya. Betapa luas ciptaan Allah ini. Tapi, ada satu hal yang membuatku penasaran. Menatap air laut yang bergelombang kecil, lalu tersenyum licik. Kenapa air laut itu asin ya? Ia pun berseru kepada pengawalnya. Hai, panggilkan Abu Nawas ke sini. Aku ingin menguji kecerdasannya hari ini. Tak lama kemudian datanglah Abu Nawas. Ia berjalan dengan langkah santai sambil membawa sapu lidi, karena katanya tadi sedang membantu membersihkan halaman istana. Sambil menunduk ia berkata, Daulat tuanku, apakah hamba dipanggil untuk menyapu istana atau menyapu logika hari ini? Raja tertawa keras. Hahaha, lidahmu memang lebih tajam dari pedang, Abu Nawas. Tapi kali ini kita lihat apakah otakmu bisa menjawab pertanyaanku. Abu Nawas mengangkat alis. Pertanyaan apa, tuanku? Raja pun menatap laut sambil menunjuk. Kau lihat laut yang luas itu? Katakan padaku, mengapa airnya asin? Tapi jangan pakai jawaban ilmiah. Aku ingin jawaban yang cerdas, lucu, dan punya makna. Abu Nawas terdiam beberapa detik. Kenapa air laut asin? Raja menatapnya tajam. Kau punya waktu sampai besok pagi. Kalau tidak bisa menjawab dengan memuaskan, siap-siap tidur di penjara bawah tanah. Abu Nawas menelan ludah. Wah, urusan asin saja bisa jadi urusan nyawa rupanya. Raja tersenyum tipis. Di istana ini, pertanyaan kecil bisa berubah jadi hukuman besar tergantung dari jawabanmu. Malam harinya, Abu Nawas pulang ke rumah dengan wajah murung. Istrinya menyambutnya di depan pintu. Wahai suamiku, kenapa wajahmu seperti ikan asin ketinggalan jemur? Abu Nawas duduk lemas. Istriku, Raja menanyakan kenapa air laut asin. Dan kalau aku tidak bisa menjawab besok, aku bisa tidur di penjara. Istrinya tertawa kecil. Haha, pertanyaan seperti itu saja kau bingung. Jawab saja karena laut penuh garam. Abu Nawas menggeleng pelan. Tidak bisa. Raja tidak mau jawaban ilmiah. Ia ingin jawaban yang membuatnya kagum dan tertawa. Istrinya menatapnya lembut. Kalau begitu gunakan hatimu, Abu. Karena yang datang dari hati, biasanya menyentuh hati. Abu Nawas menatap laut dari kejauhan. Suara ombak terdengar pelan. Ia bergumam. Laut itu luas tapi selalu merendah. Ombaknya seperti menangis. Jangan-jangan laut itu asin karena air matanya sendiri. Ia tersenyum tipis. Menarik. Besok pagi, mari kita lihat apakah Raja akan tertawa atau marah besar. Keesokan paginya Abu Nawas belum juga menemukan jawaban. Ia berjalan ke pasar dengan wajah penuh pikiran. Di tangannya ia membawa secarik kertas dan bulu ayam sebagai pena. Kalau aku tak temukan jawabannya hari ini, gumamnya, besok aku yang akan jadi lauk di penjara. Abu Nawas berpikir, kalau mau menjawab pertanyaan yang aneh, maka aku harus mencari jawaban yang lebih aneh. Ia pun berhenti di depan penjual garam. Hai penjual garam, seru Abu Nawas. Ya, Abu Nawas mau beli garam. Tidak, jawab Abu. Aku ingin tahu, apakah mungkin air laut jadi asin karena garammu tumpah ke sana? Si penjual garam tertawa terbahak-bahak. Hahaha. Kalau semua garamku tumpah ke laut, aku sudah jadi raja garam dunia. Abu Nawas menepuk dagunya. Berarti bukan itu. Kemudian ia berjalan ke tepi pelabuhan, menemui seorang nelayan tua yang sedang memperbaiki jala. Wahai nelayan, kata Abu Nawas sopan, kau sudah puluhan tahun hidup di laut. Katakan padaku, kenapa air laut asin? Si nelayan tersenyum bijak. Dulu, Abu, katanya laut itu dulu tawar seperti sungai. Ya, tapi banyak orang menangis di sana. Ada yang menyesal, ada yang kehilangan, ada yang berdosa. Mungkin air laut asin karena air mata manusia yang jatuh ke dalamnya. Abu Nawas terdiam, ia menatap laut. Air mata manusia ya? Wah, itu bisa jadi bahan bagus untuk membuat raja berpikir. Nelayan tertawa kecil, kau ini memang suka memutar otak. Tapi ingat, jangan sampai otakmu yang diputar oleh raja. Abu Nawas tersenyum. Haha, semoga tidak. Siang mulai terik. Abu Nawas berjalan ke masjid kecil di dekat istana.
Di sana ada seorang alim ulama yang dikenal bijak. Abu Nawas menunduk sopan. Assalamualaikum wahai guru. Waalaikumsalam Abu Nawas, jawab sang alim. Wajahmu tampak penuh beban. Apa gerangan yang membuatmu datang dengan langkah berat begitu? Abu Nawas duduk dan menghela napas. Guru, raja menanyakan padaku kenapa air laut asin. Dan aku harus menjawabnya tanpa ilmu sains. Sang alim tersenyum lalu berkata pelan, Abu Nawas, laut asin karena kehendak Allah. Kalau laut manis, ikan-ikan akan busuk. Maka Allah jadikan laut asin agar kehidupan seimbang, agar manusia mengambil hikmah dari setiap rasa. Abu Nawas tertegun, Masya Allah, itu jawaban yang indah. Ulama itu menepuk pundaknya. Abu Nawas, kadang jawaban terbaik bukan dari logika tapi dari makna. Air laut asin bukan hanya karena garam, tapi karena manusia butuh diingatkan. Tidak semua yang luas itu manis. Abu Nawas mengangguk dalam-dalam. Terima kasih, Guru. Hamba akan renungkan ini. Malam mulai turun, angin laut kembali berhembus. Abu Nawas duduk di beranda rumahnya, menatap bulan yang memantul di permukaan air. Ia berbicara sendiri. Raja ingin aku membuatnya tertawa dan kagum. Baiklah, aku akan gabungkan logika, humor, dan hikmah. Ia mengambil secangkir air laut yang ia simpan sejak kemarin, mencicipinya sedikit. Asin, katanya sambil mengerutkan dahi. Tapi, ada maknanya. Asin itu tanda ia menahan busuk. Sama seperti hati manusia, kalau bisa menahan diri dari dosa, ia jadi asin bagi syaitan, tak enak digoda. Abu Nawas tersenyum puas. Besok aku akan membawa air laut ini ke istana. Biarlah raja mencicipinya sendiri, agar ia tahu rasa asin pun punya cerita. Keesokan harinya, Abu Nawas datang ke istana dengan wajah penuh percaya diri. Di tangannya, ia membawa ember kecil berisi air laut yang diambilnya saat subuh. Sambil berjalan, ia bergumam pelan, semoga ideku ini berhasil. Kalau tidak, bisa-bisa aku tidur di penjara gara-gara air asin. Sesampainya di taman, Raja Harun Ar-Rasyid sudah menunggu di kursinya. Raja tersenyum lebar. Nah, Abu Nawas, sekarang katakan, kenapa air laut asin? Abu Nawas menunduk hormat. Daulat tuanku, sebelum hamba menjawab, izinkan hamba menunjukkan sesuatu. Ia mengambil sendok kecil, menciduk sedikit air laut dari ember, dan memberikannya pada raja. Silakan tuanku, cicipilah sedikit. Raja menatapnya curiga, engkau ingin aku mencicipi air laut? Betul tuanku. Hanya setetes saja. Raja meneteskan air itu ke lidahnya, lalu langsung meringis. Asin sekali. Orang-orang di sekitar tertawa. Raja ikut tertawa. Itu sudah jelas. Sekarang jelaskan kenapa asin, Abu Nawas tersenyum kecil. Tuanku, dulu air laut itu tawar. Tapi laut sering melihat manusia membuang sampah dan keburukan ke dalamnya. Ia sabar, menerima semuanya tanpa mengeluh. Lama-lama ia menangis dan air matanya membuat laut menjadi asin. Suasana jadi hening. Raja menatap Abu Nawas dengan wajah penasaran. Jadi maksudmu laut menangis karena manusia? Abu Nawas mengangguk. Benar, tuanku. Laut tetap tenang walau disakiti. Ombaknya tetap menyapa pantai dengan lembut. Laut tidak marah, hanya berubah rasa. Raja tersenyum kecil. Jawabanmu tidak seperti ilmuwan, tapi menarik juga. Abu Nawas berkata, tidak semua hal perlu dijelaskan dengan ilmu, tuanku. Kadang cukup dengan makna. Raja mengangguk perlahan. Dan apa maknanya? Abu Nawas menjawab, asin itu tanda kesabaran. Laut menahan banyak hal agar tidak busuk. Sama seperti hati manusia, kalau sabar dan menahan amarah, hidupnya jadi lebih baik. Raja tertawa. Hahaha Abu Nawas, engkau selalu bisa membuatku tertawa dan berpikir. Ia pun memberi hadiah kepada Abu Nawas. Kau bebas dari hukuman, bawalah ini untuk keluargamu. Abu Nawas menunduk hormat. Terima kasih tuanku. Semoga kita semua bisa belajar dari laut, tetap sabar walau sering disakiti. Setelah kejadian, Abu Nawas menjelaskan kenapa air laut asin, kabar itu cepat menyebar ke seluruh negeri. Semua orang membicarakan betapa pintar dan uniknya jawaban Abu Nawas. Namun, kabar itu juga sampai ke telinga seorang cendekiawan istana. Orang yang terkenal pintar dan suka berdebat. Namanya Syekh Jalaluddin, seorang ahli ilmu pengetahuan yang tidak suka kalau orang dianggap lebih pintar darinya. Suatu hari, Syekh Jalaluddin datang ke istana dan langsung menghadap raja. Wahai tuanku, hamba mendengar Abu Nawas menjawab pertanyaan tentang air laut asin dengan alasan yang tidak masuk akal. Raja menatapnya heran, tidak masuk akal? Menurutku jawabannya cukup menarik. Syekh Jalaluddin menjawab, menarik bukan berarti benar, tuanku. Laut asin itu karena mengandung garam alami dari bumi, bukan karena menangis. Raja tersenyum kecil.
Lalu apa yang kau usulkan, Syekh? Aku ingin menguji Abu Nawas, tuanku. Kalau ia benar-benar bijak, biar ia menjelaskan dengan caranya lagi. Raja pun setuju. Keesokan harinya, Abu Nawas dipanggil lagi ke istana. Ketika dia melihat Syekh Jalaluddin duduk di samping raja dengan wajah serius, Abu Nawas langsung paham, ini pasti bukan panggilan biasa. Raja berkata, Abu Nawas, hari ini engkau akan berdebat dengan Syekh Jalaluddin tentang kenapa air laut asin. Abu Nawas tersenyum lebar, baik tuanku. Tapi apakah boleh hamba bicara dengan cara hamba sendiri? Tentu, jawab raja. Syekh Jalaluddin memulai, air laut asin karena mengandung zat garam dari batu dan mineral bumi. Itu bisa dibuktikan secara ilmu. Abu Nawas mengangguk. Benar, Syekh. Tapi izinkan hamba bertanya, kalau begitu, kenapa air sungai tidak ikut asin padahal sama-sama mengalir di bumi? Syekh Jalaluddin terdiam sesaat. Itu karena perbedaan sumber air dan proses penguapan. Abu Nawas tersenyum. Berarti ada sesuatu yang hanya terjadi di laut, bukan? Ya, tentu saja, jawab sang syekh. Abu Nawas menimpali dengan nada tenang. Itulah sebabnya laut berbeda. Laut punya rahasia sendiri, kadang ilmu tidak cukup menjelaskan semuanya. Ada hal-hal yang hanya bisa dijawab dengan hati. Raja mengangguk pelan kagum dengan cara Abu Nawas menjawab. Syekh Jalaluddin mulai tersenyum tipis. Jadi menurutmu laut asin karena alasan perasaan? Abu Nawas tertawa kecil. Tidak, Syekh. Laut asin karena Allah menciptakannya begitu, dan di balik setiap ciptaan selalu ada pelajaran. Kalau laut tidak asin, semua ikan akan busuk dan kehidupan laut tidak akan seimbang. Jadi rasa asin bukan hanya rasa, tapi juga penjaga kehidupan. Syekh Jalaluddin terdiam. Raja tersenyum puas. Abu Nawas, jawabanmu sederhana tapi sangat dalam. Abu Nawas menunduk hormat. Hamba hanya berusaha melihat dari sisi yang lain, tuanku. Karena ilmu dan hikmah itu ibarat dua sisi pedang. Kalau seimbang, barulah tajam. Raja tertawa gembira. Hahaha. Benar sekali, Abu Nawas. Engkau membuat perdebatan terasa seperti pelajaran yang menyenangkan. Syekh Jalaluddin pun akhirnya ikut tersenyum. Baiklah, aku akui, engkau memang pandai berbicara. Tapi yang lebih penting, engkau pandai membuat orang berpikir. Abu Nawas menjawab santai. Terima kasih, Syekh. Kadang yang kita butuhkan bukan hanya penjelasan, tapi pengingat. Raja berdiri dan berkata, cukup, aku puas hari ini. Dan sebagai tanda terima kasih, Abu Nawas berhak mendapatkan istirahat di taman istana selama sepekan tanpa tugas. Semua tertawa. Abu Nawas menunduk hormat sambil tersenyum. Terima kasih, tuanku. Tapi hamba harap jangan suruh hamba menjawab kenapa pasir pantai banyak. Bisa panjang lagi ceritanya. Semua tertawa terbahak-bahak. Beberapa hari setelah perdebatan di istana, Abu Nawas duduk di tepi pantai sambil memandangi ombak yang datang dan pergi. Ia tersenyum kecil, menikmati hembusan angin laut yang menenangkan. Di sebelahnya, ada beberapa anak kecil yang sedang bermain pasir. Salah satunya bertanya polos, Paman Abu Nawas, kalau air laut asin, kenapa ombaknya tetap lembut ya? Abu Nawas tersenyum. Itu karena laut tahu kapan harus tenang dan kapan harus bergelombang. Kadang dia marah, tapi hanya sebentar. Setelah itu dia kembali lembut lagi. Anak-anak itu mengangguk, lalu lanjut bermain. Abu Nawas menatap laut lekat-lekat, lalu bergumam pelan. Laut itu seperti manusia, banyak rasa tapi tetap indah kalau dijaga. Tak lama, Raja Harun ar-Rasyid datang bersama dua pengawal. Ia berjalan mendekat dan tersenyum. Abu Nawas, rupanya kau di sini? Aku hampir lupa, sudah seminggu kau tak muncul di istana. Abu Nawas tertawa kecil. Hamba sedang belajar dari laut, tuanku. Raja tertawa. Belajar dari laut? Apalagi pelajarannya kali ini? Abu Nawas menatap ombak. Laut mengajarkan bahwa semakin dalam ia menyimpan rahasia, semakin tenang permukaannya. Manusia juga begitu, tuanku. Kalau hatinya dalam, ia tidak mudah goyah. Raja mengangguk pelan. Benar juga, tak heran banyak orang senang mendengarkan ceritamu, Abu Nawas. Abu Nawas menunduk hormat. Hamba hanya bercerita, tuanku. Tapi yang membuatnya berarti adalah siapa yang mau mengambil hikmahnya. Raja tersenyum. Baiklah, ceritamu kali ini membuatku ingin berlibur ke pantai juga, hahaha. Abu Nawas menjawab santai. Kalau begitu, hati-hati tuanku, jangan sampai ikut asin. Raja dan para pengawal tertawa lepas. Suara ombak perlahan menenangkan suasana. Abu Nawas berdiri, menatap laut sekali lagi, lalu berkata pelan, air laut asin karena ia menampung banyak hal, tapi tak pernah membusuk. Begitulah hati orang sabar,
menerima semua cobaan, tapi tetap jernih di dalam. Dan begitulah kisah tentang kenapa air laut asin berakhir dengan tawa, pelajaran, dan makna. Abu Nawas kembali menjadi teladan bagi siapapun yang mau berpikir bahwa di balik sesuatu yang sederhana selalu ada rahasia kebijaksanaan. Kalau kamu suka kisah ini, jangan lupa tekan like, subscribe, dan nyalakan loncengnya biar gak ketinggalan kisah Abu Nawas berikutnya. Sampai jumpa di hari berikutnya di cerita yang penuh tawa dan hikmah.